Audio Jungle. Shalom. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama masuk hadirat Tuhan dan kita percaya masih ada mujizat. Haleluya Yesus Tuhan. Jadi andalanku, Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. katakan aku percaya. Aku percaya
Tuhan, ku terima kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa, Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menerima kemenangan yang daripada Engkau. Saat ini kami menerima kebebasan yang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mau mengawali ibadah kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pujian penyembahan kami biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu ya Bapa. Dan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Engkau memberikan hikmat-Mu, makrifat-Mu ya Bapa buat hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Kami siap memuji nama-Mu. Kami siap membesarkan nama-Mu ya Yesus. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu Haleluya. luar biasa. Amin. To generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good.
biasa. Amin. Haleluya, kita mau naikkan syukur kita lebih lagi. Kita mau meninggikan dia. Tiada berhenti untuk menaikkan syukur kita. Amin. Ku naikkan syukurku. Masih semangat. Harus semangat memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh bergoyang ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, kasih Yesus yang menyelamatkan kita, amin. Kasih yang menemukanku, haleluya. Oh, pulihkanku, naikkan syukurku, ku tak akan meninggikan namamu selalu. Haleluya, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hanya untuk Yesus, amin. Haleluya. Haleluya, kenaikkan syukurku Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang yes, haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu. Nari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri untuk kemuliaan Tuhan, amin. Takkan berhenti meninggikan namamu, haleluya. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri hanya untukmu. Haleluya Tuhan, kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Haleluya. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini lagi ya, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Lagi ya, kita ulang pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Yang begitu besar, lebih kuat dari kasih Yesus yang menemukan kita dan menyelamatkan kita. Menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Oh, hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari RPPI.
Salam Bapak Ibu Saudara. Kami dari RPPI Yes Weekend ingin menampilkan sebuah lagu yaitu Kemenangan Terjadi di Sini. Haleluya. Dari lagu ini itu kita terinspirasi karena perjuangan kita itu bisa sampai itu untuk mencapai kemenangan itu kayak perjalanan kita ke masa kecil sampai ke masa sekarang itu butuh gitu loh. Kita itu dijadikan Tuhan itu bukan sia-sia tapi mempunyai sebuah kelebihan yang harus kita banggakan sendiri. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Aku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Genap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Terima kasih. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita memberikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Dalam setiap perjalanan kita menuju kemenangan, ada Yesus sebagai penolong. Ada Yesus yang sebagai sahabat kita, selalu ada, mendampingi kita, menopang setiap hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Saat ini Kamu beri hati kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapatku. Bersama Yesus kita bisa melewati segala perkara dalam hidup kita, yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kami undang semua para jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Segala perkara bersama-Mu Yesus. Haleluya. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, amin, bersama-Mu Yesus, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat. Katakan dengan iman, bersama Dia kita dapat menanggung segala perkara. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Percaya saja, itu yang Dia mau dalam kehidupan kita. Setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu, tuntunan-Mu untuk kami boleh sampai di tempat ini, melihat kuasa-Mu, merasakan Roh-Mu bekerja atas kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami merasakan hadirat Tuhan, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban persoalan Tuhan lepaskan. Kami percaya, kami terima mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Biarkanlah kuasa-Mu terus bekerja atas kami. Kami yang terbatas, tetapi kuasa-Mu yang tidak terbatas bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Juga Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang tidak pernah lebih daripada yang lain, tetapi Engkau yang sudah meneguhkan, menentukan, Engkau yang mengurapi. Biarkanlah Engkau yang berkata-kata atas hamba-Mu ini untuk seluruh jemaat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Biarkanlah Engkau berjaga-jaga atas bibir lidah hamba-Mu. Jagai di pintu bibir kami Tuhan, untuk setiap perkataan kami sungguh itu daripada Tuhan. Segala intimidasi, kuasa kegelapan bentuk apapun, kami bersehati, kami tolak singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasailah setiap hati pikiran kami, bekerjalah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami siapkan kirbat yang baru bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kenapa saya berdiri di tempat ini? Saya mendapat mandat dari Bapak pimpinan untuk pimpinan kita ya, untuk sharing firman. Saya tidak sedang khotbah, karena khotbah itu memerlukan suatu kekuatan yang luar biasa dan rasanya itu tidak sampai. Tapi saya mau berbagi hidup, berbagi firman, karena firman yang kita konsumsi itu sama dan kita mau sharing firman sama-sama. Puji Tuhan. Saya terakhir berdiri di tempat ini tanggal 9 Januari ketika hambanya pergi ke Palembang. Tidak terasa sekarang sudah 20 November di penghujung tahun. Waktu sangat cepat ya Bapak Ibu. Cepat ya waktu atau lama? Seolah waktu berhenti tanpa hadir-Mu di sisiku. Atau begitu, waktu begitu cepat berlalu. Habis Senin sudah Senin lagi. Tanggal 1 ada tagihan BPJS, tagihan lagi kan gitu. Nah ini curhat sedikit. Nah waktu begitu cepat tidak terasa. Nah apa yang mau kita cari di percepatan waktu yang ada ini? Sementara hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat. Banyak terjadi huru-hara di sana sini, kesulitan terjadi. Kita mau tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah apa ya? Sudah menerima di grup? Nah, ini disiplin. Beberapa waktu terakhir ini renungan kita mengenai disiplin. Disiplin mengasihi, disiplin mengampuni, disiplin membaca firman, disiplin berdoa. Kenapa ya? Kok enggak disiplin masak, siapkan sarapan untuk anak-anak, itu sudah otomatis. Tetapi sesuatu yang dari roh itulah yang harus dilatih terus-menerus. Disiplin. Ya sudahlah Tuhan, yang penting percaya Tuhan Yesus, selamat gitu. Enggak usah disiplin gitu. Enggak ada waktu kayaknya ya. Tetapi kita ini diselamatkan untuk menjadi murid Kristus. Murid yang berhasil adalah murid yang menghasilkan murid. Oh saya sudah bermultiplikasi 3, Rafael Jose Rio, menghasilkan murid, bukan itu. Tetapi kita bisa berdampak memberkati orang lain melalui perkataan kita, tidak usah berkata-kata, melalui sikap kita, melalui kehidupan rumah tangga kita, melalui cara kita mengasuh anak. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Itulah murid. Murid itu ada di bawah disiplin. Kemarin saya tanya ke anak RPPI minggu yang lalu, bahasa Inggrisnya murid apa? Ada yang bilang student. Nah, saya ini kalau ngomong bahasa Inggris tuh fasih banget, fasih Jawanya gitu loh. Jadi sering diguyu sama anak-anak ini, ya senyum kan.
Nah, tetapi kenapa harus disiplin kalau murid? Murid di sekolah itu ada peraturannya, disiplin. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Hari Rabu pakai seragam ini, hari Senin pakai seragam ini, kan semua di bawah disiplin. Nah, kita ini murid Kristus, murid, semua ini adalah murid. Baik yang usianya senior, junior, tengah-tengah, kita semua adalah murid yang selalu di bawah disiplin. Tidak bisa kita katakan percaya Yesus sekali selamat, selamat. Bukan, itu cucunya Mbah Slamet ini, Pak Rudi. Tetapi kita harus melakukan, mengerjakan keselamatan di bawah disiplin. Nah, sudahkah kita melewati renungan harian yang disiplin mengasihi, disiplin berdoa, disiplin membaca firman? Sudah atau belum? Hening sejenak. Bapak Ibu, kalau saya nggak puasa itu jam 10 belum sarapan tuh sudah mumet gitu ya. Mumet gitu, mual-mual nggak penak pokoknya badannya. Itu perut yang waktunya diisi makanan belum diisi. Betul apa tidak? Nah, bagaimana rohani kita yang harusnya mengkonsumsi asupan firman Tuhan, terus kita tidak membaca firman Tuhan? Gak apa-apa, aman-aman saja, baik-baik saja, kan begitu ya? Wah, jangan-jangan seperti jemaat di Wahyu itu, engkau dikatakan hidup padahal engkau, itu firman Tuhan, bukan saya yang bilang, firman Tuhan, puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang. Nah, saat ini kita mau disiplin untuk tidak mengasihi dunia. Oh, kalau saya sudah lulus, saya ini hidupnya ini yang penting akhirat. Waduh, yang penting ke sana. Wong saya setiap hari pagi, siang, sore, usia tambah, tujuannya ke sana, betul. Tetapi untuk tidak mengasihi dunia, mari kita belajar di 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita mau baca sama seperti biasa bergantian. Sebelumnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, saya baca 15, Bapak Ibu 16 dan 17 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mari kita baca sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, manusia pada umumnya merasa sayang akan dunia ini. Betul atau tidak? Tidak usah dijawab dulu. Contohnya apa? Kita itu punya planning masa depan, punya rencana untuk kenyamanan di dunia ini, investasi dan apapun yang kita kerjakan, seolah-olah kita lupa berapa lama sih di dunia ini, kan gitu. Nah, kita mau belajar bahwa tidak ada satu teknologi pun yang bisa membuat manusia itu bisa hidup terus menerus di dunia. Oh, ini sudah direncanakan untuk hidup di Mars. Sudah daftar berapa juta orang akan hidup di Mars. Di mana? Pokoknya di luar angkasa. Dunia sedang lenyap. Dunia itu bukan bumi tok, dari segala ini, seluruh galaksi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi apa yang mau kita cari di muka bumi ini selain kita disiplin untuk mengasihi kehidupan yang akan datang? Kenyataannya orang di dunia ini sudah nyaman dengan keberadaannya, dengan teknologi yang ada, karena setiap teknologi itu menawarkan segala kemudahan. Contohnya ini, kotak sak gini ini. Kotak ini kalau sudah pegang ini nyaman, lupa waktu, bahkan mertua lewat lupa. Apalagi anaknya oek-oek, sebentar sana sama papa. Nah, karena ini transfer pakai ini, nonton drakor pakai ini, apalagi semua bisa pakai ini. Memberi kemudahan. Kalau dulu kita mau ketemu nenek yang jauh di planning, wah bulan depan kita mau ke rumah nenek, ya seneng. Sekarang nggak usah video call saja sudah ketemu, ya toh. Yang di Kalimantan
sama yang di Kediri bisa video call, melihat wajahnya, keadaannya baik-baik. Transfer kalau dulu kirim antri di kantor pos, sekarang nggak usah, tinggal pencet tik 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 sampai. Segala kemudahan, kenyamanan di dunia ini ditawarkan melalui satu genggaman. Nanti malah nggak usah genggam, sudah tinggal di sini, tit, transfer gitu dulu. Jangan sampai, jangan sampai. Mari kita mau fokus untuk disiplin tidak mengasihi dunia. Nah, saya ambil gambar ini ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia itu, Yesus itu setelah, berarti sudah selesai berpuasa dan sudah waktunya untuk berbuka. Jadi iblis itu tahu tepat waktu. Jadi apa yang saat ini kita butuhkan, apa yang saat ini kita rasakan. Contoh, kita lagi marah gitu ya sama pasangan kita. Tiba-tiba di grup cempling-cempling mantan keluar. Wah, rasanya tepat waktu. Nah, itu iblis. Betul enggak? Yang ketawa ini pengalaman. Nah, seperti itu. Jomblo ya gitu. Lagi suntuk banyak, tiba-tiba si dia posting. Nah gitu. Itu dunia, iblis itu menawarkan segala sesuatu itu seolah-olah tepat pada waktunya. Nah, gambar yang saya ambil ini, Mas Mulmet, Mas yang bertugas, ini adalah ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa dan waktunya berbuka, iblis menawarkan, kalau engkau anak Allah, ubahlah roti ini menjadi, ya, berarti gak ngantuk, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Loh, gak salah, memang sudah waktunya berbuka, tapi Tuhan tidak mau diperintah oleh iblis. Kalau bukan kehendak Allah. Di ayat 17, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau bukan kehendak Allah, Yesus tidak mau. Selanjutnya, iblis membawa ke hubungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu, kan kamu anak Allah. Pasti Tuhan akan menatang engkau sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Tidak mau, karena bukan kehendak Allah. Terus ini yang terakhir, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu segala kemewahannya kalau engkau mau menyembah aku, iblis katakan. Lah kok dunia mau diijolke untuk menyembah loh. Lah dunia ini adalah milik Yesus. Yesus saja yang memiliki seluruh dunia ini tidak merasa memiliki. Karena aku bukan berasal dari dunia ini, Yesus katakan. Aku berasal dari Bapa. Dan di mana aku berada, umatku berada. Jadi kita harus sayang dengan dunia ini. Kita mau tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Next. Nah, yang ada di dalam dunia ini apa saja? Sebelumnya Mas, sebelumnya. Yang tadi. Sebelumnya. Apa sih yang ada di dalam dunia ini? Di dalam ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, apa aja? Yaitu keinginan daging, keinginan mata. Sebenarnya saya minta tolong dikeluarin satu begitu. Animasinya sudah saya atur. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Sekarang kita mau bahas keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Keinginan daging itu adalah segala kenyamanan, kemudahan. Menakne awak bahasa Jermannya. Menakne awak. Jadi mager sama maman gitu. Tahu enggak mager sama maman? Yang muda-muda, generasi milenial tahu enggak mager sama maman? Loh, saya aja tahu kok. Malas gerak sama maman. Maman apa? Malas mandi. Nah, itu keinginan daging. Mager aku. BA sama maman. Mager sama maman. Rio bilang, mager sama maman itu apa, Ma? Maman ini siapa? Malas gerak sama malas mandi itu keinginan daging. Segala kenyamanan, segala, wes gak usah masak, go food, wae cempling datang. Wah, daging, ibu-ibu langsung, enggak, bukan. Tapi kalau memang situasional, kalau enggak ya kenapa? Lebih hemat, lebih enak, lebih higienis kalau kita masak. Nah, segala keinginan daging itu menawarkan kemudahan seperti yang saya bilang ini tadi. Dunia
yang ada itu menawarkan segala kemudahan. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Pengennya nonton yang bening-bening, drakor. Wong iki enek sing budek, semua bening-bening. Seneng ndak lihat ibu-ibu? Remaja-remaja seneng lihat drakor? Ngaku. Ini pelakunya, ini anak saya ini malah. Nah, kenapa keinginan mata itu selalu ingin yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kalau beli tas, ya kalau bisa yang bermerek. Padahal yo podo wae. Tapi apa? Gengsi, keinginan mata yang tahu loh, ini kalau KW atau kalau ini asli, tahu loh. Beli itu yang asli sekalian. Nah, kita berpadan dengan apa yang ada. Tetapi dunia mengejar semuanya itu. Berpakaian harus matching. Kalau sini pink, sepatunya pink, tasnya pink. Nah, seperti itu. Itu ibu-ibu. Ini penyakitnya ibu-ibu. Kalau penyakitnya bapak-bapak, keinginan mata apa? Yang kurang-kurang bahan itu. Sayang mau badir tidak dilihat. Nah, itu keinginan mata. Ada yang sodakoh, eman kalau nggak dilihat. Lihat, nggak tahu-tahu mobilnya nyerempet. Atau motornya nubruk rombong atau apa. Nah, seperti itu keinginan mata. Itulah di dalam dunia. Menawarkan segala keindahan. Krim ini, iklan-iklan, wah ibu-ibu kalau ada iklan pasti kepencut karena apa? Mata. Keinginan mata. Dan itu sudah mengikat, membuat hati dan pikiran kita terikat ke sana. Contohnya, tips membuat tubuh langsing. Jus ini dicampur jus ini, biasanya seperti itu. Percaya we. Sing ngomong siapa? Sing ngomong sosmed. Nah, tetapi kalau yang ngomong firman Tuhan ini loh. Kira-kira bukan buat saya ini. Tenang, bukan buat saya. Nah, itu keinginan mata. Segala kemudahan, segala keindahan, keindahan. Terus apa lagi? Penampilan. Dan ini seringkali terjadinya di sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kalau lagi nggak enak hati, pasang status, sebel. Seperti itu. Marah sama suami, bikin status, curhatnya ke medsos. Itu apa? Keinginan mata, karena supaya dilihat orang, supaya kita itu bisa mengundang simpatik orang. Itu keinginan mata. Semuanya berawal dari apa yang kita lihat, apa yang kita temui. Drama Korea itu juga seringkali orang tidak mudah empati kepada saudara. Saudaranya jatuh, wah gak hati-hati. Wah, tapi kalau drama Korea empatinya bukan main, sampai gregetan, sampai pegel, besok lagi gak mau ketinggalan. Nah, itu bukan empati, itu namanya baper. Jadi bukan empati baper. Kalau kita empati, teman kita yang jatuh ditolong. Kita merasakan apa yang ia rasakan. Seringkali orang zaman sekarang, keadaan manusia zaman sekarang, itu ada di Matius. Kalau lihat orang jatuh merasa, selamat, duduk aku selamat gitu. Nah, padahal itu pelajaran yang berharga. Dan kita merasa, aku enggak seperti itu. Padahal Tuhan itu sayang. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berdosa, yang patah, yang jatuh. Karena ketika dia jatuh pasti dia membutuhkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang merasa benar, merasa suci, merasa sudah hebat. Orang Farisi, orang Saduki, orang ahli-ahli Taurat Tuhan tidak suka. Tetapi orang yang bersinah, orang pemungut cukai, orang Samaria didekati sama Tuhan. Baiklah, saya juga mendekat kepada Bapak Ibu semua. Seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti dunia ini? Kalau ada kecelakaan langsung bingung, syuting, nggak ditolong, malah disyuting. Sebentar, disyuting dulu. Nah, nggak ada empatinya, nggak ada kasihnya. Yang ada kita mengejar pengakuan dunia. Kalau like-nya banyak, merasa diri hebat. Kalau di komen orang banyak, statusnya merasa diri, wah, ada yang melihat saya ini posting, banyak yang suka, seneng.
Nah, itulah dunia yang ditawarkan dunia. Yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup atau arogansi itu terjadi ketika kita diangkat Tuhan. Ekonomi kita, pelayanan kita, apapun keadaan kita, ketika kita berada di atas, hati-hati. Di situ iblis turut bekerja. Kalau kita jatuh, Tuhan itu pasti lebih dekat. Bahkan Tuhan dulu yang maju pertama kali. Tapi kalau kita di atas, bukan kita dekat dengan Tuhan, malah jauh. Wah, bisnis lagi rame, sekali-kali jalan-jalan, gak ibadah sekali gak apa-apa. Sekali-kali. Yang mendekat siapa? Iblis. Ketika kita di atas, ketika kita diangkat Tuhan, ketika kita dipakai Tuhan seperti saya, yang lebih dekat tuh iblis. Jadi saya ini didekati iblis. Nah, hati-hati, kita harus disiplin untuk tidak mengasihi dunia. Kalau saya berbangga diri, dulu itu saya siapa, gitu loh. Saya itu anaknya siapa, dipek mantu Bapak Gembala, saya itu bukan siapa-siapa. Terus pelayanan saya apa? Ngosek kamar mandi, nyapu, ngepel gereja, anaknya cilik-cilik 3. Siapa saya itu? Ya toh? Dan pekerjaannya apa? Kesulitan terjadi. Siapa yang mendekat? Tuhan. Rajin berdoa, puasa. Enggak ada orang yang tahu saya puasa. Doa sebelum semua bangun saya sudah di sini. Bukan sombong ya, ini saya didekati iblis ini. Nah, ketika saya sekarang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan wah wong saya ini sudah jadi istrinya gembala doa gak pokok wis enek pendoa. Apakah seperti itu? Hati-hati. Justru ketika saya diangkat Tuhan lebih tinggi, lebih enak, gak kayak dulu penuh tetesan air mata pengen beli susu anaknya saja, harus nyembah Tuhan, harus Tuhan karek sak cintung atau gitu. Tuhan, ini tadi sudah tak sambung air gula. Nah, dekatnya sama Tuhan, tetapi ketika kita diangkat, ekonomi, pelayanan, arogansi terjadi. Kita merasa sudah tidak butuh Tuhan. Kalau ada masalah kan kita siapa yang dicari? Tuhan. Kalau lagi enak siapa yang dicari? Yang dicari siapa? Pacar. Lagi enak siapa yang dicari? Teman-teman, rame-rame seneng-seneng. Nah, ini juga saya saksikan ya, Mas suami. Nah, suami saya ini suka sepedahan, ke sana-sana sampai Nganjuk, sampai naik-naik, sampai Blitar, suka sepedahan, makanya badannya bagus. Bapak Ibu boleh ngikuti sepedahan. Tapi saya bilang, jenengan ini kalau sepedahan sama teman-teman seneng toh, seneng. Lelek masuk angin, ayo nyari temenmu nyari aku. Saya bilang gitu. Curhat. Saya berbagi hidup Bapak Ibu. Nah, nanti kalau jenengan tuwek sama siapa? Sama teman-temanmu, sama aku. Gitu loh. Jadi aku ya ajaan. Jadi gini, intinya jangan terlalu gitu loh. Saya itu bilang sama suami, jangan terlalu menghabiskan waktu buat sepedahan. Karena apa? Kita punya prioritas. Kita punya tujuan. Ada di dalam dunia sebagai murid Kristus itu tujuannya kemana? Goalnya itu kemana? Bukan karena sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah cukup. Belum. Justru ketika kita di atas, anginnya lebih kencang. Ketika kita di atas, banyak intimidasi yang menarik ke kanan, ke kiri, melalui banyak persoalan supaya kita rendah hati. Karena dunia menawarkan segala keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Termasuk keangkuhan hidup itu kesombongan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sombong, wong yo anaknya Tuhan loh. Wong anaknya Kapolres saya sombong, wong apa meneh anaknya Tuhan, anaknya Allah, ya loh. Anaknya Pak Yusa aja kadang-kadang sombong. Nah, anaknya siapa? Anaknya pejabat saja boleh sombong. Maaf ya, saya sombong sedikit ini. Anda enggak tahu siapa saya kan? Gitu. Lupa diri lupanya. Nah, kalau Tuhan Yesus ini mau menyombongkan diri, ditunjuknya sajalah dia menjatuhkan diri. Pasti iblis melihat bahwa tangan Tuhan menatang Yesus, tangan Allah menatang Yesus. Tetapi bukan perintah Allah. Itu bukan dari Allah, itu dari dunia. Untuk apa kita menunjukkan istilahnya kesombongan, kekuasaan, ketenaran, kalau itu bukan dari Allah.
saya dapat statement tentang pelayanan. Ini pelayanan ini, statement ini saya berikan untuk setiap para pembicara. Bukan bahan pembicaraan ya, pembicara. Pembicara itu biasanya kan dipasang fotonya gitu ya. Dipasang fotonya terus ada temanya. Temanya apa hari ini? Disiplin untuk tidak mengasihi dunia. Pembicaranya Bu Nur, fotonya dipasang. Terkenal toh? Nah, saya mengeluarkan statement bahwa melayani Tuhan itu bukan untuk membuat kita terkenal, tetapi memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Jadi adakah Kristus itu dilihat orang dalam hidup kita? Kalau yang dilihat Bu Nur, wah Bu Nur, wah, saya langsung blodak. Karena apa? Saya hambanya Tuhan. Hamba itu tidak pernah berharga tanpa ada Tuhan. Betul enggak? Dan seorang hamba itu, ini semua untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi di sini semua hamba Tuhan, amin. Loh aku bukan hamba Tuhan. Loh terus hamba ini siapa? Hamba setan. Nah kan gitu. Semua adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba itu melakukan apa yang menjadi maunya tuannya. Bukan, wis Tuhan diam, duduk Tuhan, saya yang melakukan. Wis gak karu-karuan, wis repot sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi hamba itu melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus. Jadi aku pengennya jadi anu saja apa multimedia biar nggak kelihatan. Itu maunya siapa? Maunya saya. Tapi kalau maunya Tuhan, kamu singer, gak bisa nyanyi Tuhan. Kalau Tuhan utus, jadilah singer. Tuhan yang memilih, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberi kesanggupan. Kalau saya ini jadi istrinya Pak Rudi, pengennya duduk manis berdoa di situ, gak usah cuap-cuap di sini, banyak kleru nih. Maksudnya, karena saya masih belajar, banyak kelirunya itu karena memang saya masih belajar. Nah, tetapi kalau Tuhan utus, salah, coba lagi, jatuh, bangkit lagi, gagal, berusaha lagi, itu maunya Tuhan. Nah kalau kita hamba Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, meskipun kita tidak menyukainya. Tetapi kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan mengambil pelayanan apa yang ia sukai. Betul apa betul? Kayaknya sih ngaku. Betul apa betul? Nah, enggak apa-apa. Tetapi di situ diproses, itulah apa maunya Tuhan. Ada benturan sesama pelayan, ada beda pendapat, itulah maunya Tuhan. Gak apa-apa, memang pinter menyanyi, pinter main musik, ambil bagian non musik. Tetapi untuk engkau dimurnikan, akan banyak proses terjadi, akan banyak gesekan terjadi. Itu maunya Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, tapi saya gak mau kalau ada masalah, ada konflik-konflik, saya gak mau, mending saya duduk manis. Nah itulah mau kita, bukan maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan, kita digesek, dimurnikan supaya semakin indah. Nah, jadi tidak ada arogansi untuk setiap saudara dan saya yang percaya. Karena kita mau belajar untuk tidak mengasihi apa yang ada di dunia ini. Untuk tidak mengasihi dunia. Nah, next ini. Kita mau referensikan di Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15, di sana sudah ada, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya akan lanjutkan ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Firman Tuhan loh yang bilang, bukan saya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sama kan kayak di ayat 17 1 Yohanes 2 tadi. Tetapi semua orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Di dalam Efesus 5 ayat 17, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi apa yang kita cari? Kehendak
Allah, karena kita itu hamba. Hamba itu hanya melakukan kehendak tuannya, bukan sak karepe dhewe. Misalkan dibilang, Bi, nanti masak sayur asem. Oh, jangan sayur asem tuan. Kok sayur asem yopo? Anu ae garang asem. Nah, kok ngeyel tuh gini. Nah, kan seperti itu. Hamba kok ngeyel kan seperti itu. Nah, kita mau ambil ilustrasi seperti itu bahwa kita itu hamba, kita ada hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bahas sedikit demi sedikit tentang Efesus 5. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua karakter. Yang pertama orang bebal. Ada dua karakter. Yang pertama apa? Yang kedua orang arif. Bukan Mas Arif loh ya. Orang arif. Arif itu identik dengan bijaksana. Nah, orang bebal itu seperti apa? Orang bebal itu beda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh kan di sini Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh. Orang bodoh itu benar-benar tidak mengerti. 1 tambah 1 berapa? Berapa ya? Dikasih tahu. 1 tambah 1 itu 2. Besok lagi akan dia tahu bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Kalau orang bebal, 1 tambah 1 2, bukan 5. Moh, penting aku 5 yo 5 toh. Gelem ngene ra gelem yo wis. Nah, itu orang. Coba lihat, oleh Pak Rudi kan mesti lihat kanan kiri, saya nggak mau. Coba lihat dalam hatimu, apakah kita seringkali seperti itu? Mah, lek ngomong nggak usah teriak-teriak toh mah. Ngomong ini. Saya itu kalau Pak Rudi bilang itu, pasti punya alasan, karena wanita tidak pernah salah. Tapi di sini saya pengakuan. Saya itu kalau ngomong sama anak saya sekali gitu nggak diperhatikan, 2 kali, 3 kali gasnya tambah tinggi, weng gitu. Nah itu Pak Rudi baru keluar. Nah kalau dibilangi saya, oh iya ya, gak pantas. Nah saya mau belajar, bukan jadi orang bebal, paling tidak jadi orang bodoh dan mau belajar. Kalau orang bodoh itu mau belajar, tapi kalau orang bebal ya itu tadi, bahasa apa namanya, motonya itu gelem ngene, ra gelem yo ngene. Nah itu orang bebal. Ketoke enak lembut gitu ya, tapi watos itu. Gelem ngene, ra gelem yo ngene. Itu orang bebal. Tidak ada yang perlu dirubah dan tidak ada yang apa namanya? Tidak mau berubah intinya. Orang bebal itu tidak mau berubah. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu suka belajar. Di sini ada yang suka belajar, baca firman, dengar khotbah, tidak habis pelayanan hilang. Mana? Itu enggak suka belajar. Berarti orang gak usah dijawab. Nah, orang arif itu suka akan nasihat. Kita tahu Bapak Presiden itu pinter enggak? Pinter toh, tapi ada penasehat. Itu orang arif. Bapak Gembala, dia ada orang-orang di sekitarnya yang bisa memberi masukan. Dan kalau orang diberi masukan kemudian marah, nyatru, itu orang bebal atau orang arif? Wis dijawab sendiri aja wis. Nah, perbedaan orang bebal sama orang arif. Kamu bajumu terlalu pendek loh. Besok agak panjang ya kalau tugas. Habis itu gak disopo, disatru. Nah, itu orang. Kalau orang arif suka akan nasihat, dia tanya, saya butuh masukan, saya butuh didoakan. Bukan curhat asal curhat, tetapi benar-benar mau berubah dari kehidupan lama. Tetapi seringkali yang terjadi, orang curhat itu bukan untuk berubah, tapi untuk mencari pembelaan diri. Betul apa betul? Jadi curhat, aku pengen sharing, aku pengen cerita tentang masalah saya begini bla 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 bla. Suamiku tuh kurang perhatian dan gini, terus curhatnya sama lawan jenis. Lah itu bukan orang arif. Aku butuh nasihatmu aku. Itu bukan orang arif, tapi orang bebal. Seperti itu. Tetapi orang bebal itu mencari nasihat, butuh belajar untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu orang arif. Yang ketiga di dalam ayat 16. Yang ketiga di dalam ayat 16,
Tetapi dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi saya katakan bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Habis Senin lagi, waktu cepat berlalu. Tapi seringkali yang terjadi kita itu suka menunda pekerjaan, menunda tugas, menunda pelayanan. Kita bisa menunda pekerjaan, menunda tanggungan kita, tetapi kita tidak akan bisa menunda waktu. Waktu akan terus berjalan. Dan kalau kita tidak menyesuaikan dengan percepatan waktu, kita tidak menjadi orang yang arif dan terus belajar, kita akan ketinggalan. Kalau kita jatuh dalam dosa, biasanya saya butuh waktu untuk bisa berdamai. Ya, tapi harus ada progres. Kemudian nggak mau pelayanan, kemudian berhenti dan menghilang. Itu tidak mempergunakan waktu yang ada. Waktu akan berjalan terus. Life must go on, bahasa Kromone. Jadi meskipun kita jatuh, tidak penting kamu jatuh di mana, karena siapa, kesalahan siapa, waktu akan berjalan terus dan waktunya bangkit berbenah diri. Kalau anak kecil, amin? Tidak ada amin, yuk gak apa-apa, kata Pak Rudi. Kalau anak kecil jatuh, dobrak, nangis gitu. Waduh, kok doe nakal. Apa nenek sih nakal? Piti nakal. Sopo neh. Nah, kan gitu mencari kesalahan orang. Betul apa betul? Terus apa lagi? Kalau anak nangis, ke siapa yang nakal? Nak, siapa yang nakal? Loh, kok siapa yang nakal? Yuk dibilangi, gak apa-apa. Lain kali hati-hati. Life must go on. Waktu berjalan terus. Nah, kita berkutat dengan siapa yang nakal sayang, siapa yang nakal nak. Bocah gak akan dewasa. Anak gak akan dewasa. Tidak penting di mana kita jatuh. Kalau kita jatuh di situ, hati-hati. Berarti tidak boleh jatuh di situ lagi. Kalau lewat situ hati-hati. Dan karena siapa? Ya harus karena saya kurang hati-hati, harus introspeksi diri. Jadi seringkali orang Kristen itu kalau jatuh sulit bangkit itu kenapa? Karena mencari siapa yang salah, kodoke sing salah, apa pitike sing salah, tanggane sing salah, kucingnya sing salah atau apa. Itulah. Nah, mari kita, saudara dan saya, setiap kita bukan orang yang kebal akan dosa. Setiap kita bisa gagal dan jatuh. Tetapi setelah jatuh, apa yang mau kita kerjakan? Apa kita meratapi kejatuhan kita? Waktu akan berjalan terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini ada jahat. Ketika kita berkutat, kita menyesali, kita terpuruk dengan kejatuhan kita, nang iblis sorak-sorak. Iya, orang-orang di sini tidak adil semuanya. Dulu ketika kamu jatuh mereka meninggalkan semua. Itu pekerjaan iblis. Tetapi ketika kita membuka hati, kita mau bangkit, Yesus datang memberi kekuatan. Kepada orang-orang Samaria, kepada orang yang berzina, kepada pelacur, kepada orang pemungut cukai, Tuhan maju duluan. Ketika dia membuka hati, membutuhkan pertolongan dan mau berubah seperti orang arif. Jadi intinya, kita bisa menunda pekerjaan, tetapi kita tidak bisa menunda waktu. Waktu akan berjalan terus. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kembali lagi bahwa seorang hamba itu hanya ada untuk melakukan kehendak Allah. Ingat di dalam Matius 7 ayat 7. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi sehebat apapun Tuhan tidak tertarik dengan pelayanan saya. Wah, Bu Nur kalau nyampe nih firman Jos, Tuhan tidak tertarik. Wah, ini kalau pimpin pujian, wah gegap gempita, surga dan bumi bersorak. Tuhan tidak tergerak dengan pelayananmu. Tapi Tuhan tergerak, Tuhan tertarik kepada hati kita yang mau berubah. Hati kita yang mau melakukan kehendak Allah, bukan maunya kita, bukan kehendak kita. Ingat lagi bahwa Yesus saja mengatakan kepada muridnya, makananku, ingat enggak cerita ini? Ketika Tuhan Yesus lapar, dia mampir di sumur Yakub, di situ ada perempuan Samaria yang menimba. Kemudian dia ngobrol dengan perempuan Samaria itu dan muridnya pergi mencari makanan. Ketika dia kembali murid-muridnya, Tuhan
apakah Tuhan sudah makan? Tuhan jawab apa? Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Makanan kita melakukan kehendak Tuhan. Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang Tuhan sampaikan. Yesus katakan makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, di situ ada kehidupan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kekuatan. Kalau tadi saya sampaikan jam 10 belum makan rasanya munek-munek, lemun-lemun. Tetapi ketika saya niat puasa, saya berdoa, roh saya harus lebih kuat. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Kuat berpuasa. Kalau tidak puasa ya gitu. Nah, Yesus katakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Ingat lagi di dalam 1 Korintus, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Ingat firman itu ya. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Tadi kalau kita hamba, kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi ketika tubuh kita menjadi bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, setiap gerakan kita, ekspresi kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan Roh Kudus diajak nonton drakor, diajak gosip, diajak apa, enggak. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, pasti kita tergerak. Selesai, HP-nya sudah berapa jam. Pegang ini enggak terasa loh Bapak Ibu. Saya pernah kengangguran. Baca, lihat-lihat statement rohani, baca-baca pokoknya kata-kata yang menguatkan gitu. Ayat-ayat, baca-baca, lihat-lihat khotbah, pokoknya orang-orang yang posting gitu loh. Gitu itu gak terasa, waktu itu berjalan. Lah kalau saya mengerjakan segala sesuatu, wah sudah selesai semua. Makanya mohon maaf bagi anak-anak saya atau Bapak Ibu semua. Ketika saya delay membalas, itu saya lebih memilih tak taruh itu. Jadi saya lebih suka umek mengerjakan apa begitu. Nah, kita melakukan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan. Kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ada Roh Kudus tinggal, berarti yang menggerakkan, yang memegang kendali, yang menjadi driver dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Kadang kita ngadapi, saya ini sudah berusaha mengasihi, tapi kok sikapnya seperti itu. Ada Roh Kudus. Tidak pernah salah kita menghadapi seseorang. Tidak pernah salah kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, menghadapi orang yang jutek, menghadapi orang yang gak menai hati, menghadapi persoalan berat sekalipun, ada Roh Kudus yang pegang kendali. Setirnya Tuhan, yang pegang setir itu Tuhan. Jadi Tuhan kok dilewat di sini? Tuhan yang tahu. Kita ini hanyalah hamba. Sebuah sapu, kalau tak pakai nyapu lantai ini dan lantai ini bersih, sapu tak sendek nih. Sapu ini berhak sombong enggak? Kilo goro-goro aku lantainya gereja bersih. Sapu bisa sombong? Sapu tidak akan berguna apa-apa ketika tidak dipegang dan dibuat nyapu. Seperti itu kita. Kita tidak ada gunanya tanpa kuasa Roh Kudus yang bekerja. Mobil kalau tidak ada sopirnya, semewah apapun, suwe-suwe protol, suwe-suwe berkarat. Nah, seperti itu. Nah, jadi mari kita mau andalkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita bukan mengasihi dunia, tetapi sampai kepada tujuannya, yaitu hidup bersama Kristus. Yang terakhir, saya tutup Alkitab saja. Saya kasih gambar jam pasir ini supaya kita tahu bahwa hidup itu singkat. 1 Yohanes 3 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Seperti apapun dunia ini merancangkan pembangunan, gedung-gedung bertingkat,
kalau Tuhan mau putar balikkan kelipuk seperti Palu yang kena tsunami itu kotanya indah banget, bagus banget. Ini orang Kediri kalau ngomong bagus sih, dawaan itu bagus. Apa? Ada mall-mall, kemudian jalan raya, kemudian pantai, bagus banget. Tetapi ketika tangan Tuhan membalikkan mak kludik, langsung amblas berapa nyawa hilang. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi, yang terpenting di dalam hidup kita bukan apa yang ada di dunia ini, tetapi kemana kita akan pergi setelah kematian. Itulah yang penting. Di dunia kita boleh berkarya, bekerja, saya juga suka bekerja. Tetapi tujuannya kemana harus jelas. Tujuannya kita mau hidup bersama Kristus di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita mau ingat bahwa kita ada karena Tuhan dan semua untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Biarkanlah hanya kehendak-Mu yang kami kerjakan. Kami ada untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ya Tuhan, itulah kekuatan hidupku.
sekali katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaanku. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk menyenangkan kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Itulah kekuatan Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berserah. Dalam perkenanan ini membawa kita dalam hadirat Tuhan, sembah Yesus dalam roh dan kebenaranmu, menyembah dengan segenap hatimu. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Takayara lama sikana takayara lama lama. Kini takayara lama sikana takara lama lama. Yara lama sikana. Yara lama sikana takayara. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan kita Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah cangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. dan ku aman. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan, haleluya. Sepasti mentari bersinar begitu
dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu haleluya, haleluya. Sepasti mentari bersinar begitu janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja sepasti mentari, sepasti mentari bersinar begitu janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapan. Katakan, Kaulah perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapan. Sama-sama katakan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu dalam segala perkara. Engkau sepasti mentari bersinar, demikianlah janji-Mu padaku Tuhan. Haleluya. Jesus. Kira lama-lama sikit kaya lama-lama sikit lama-lama. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Apapun yang telah disampaikannya, biarlah Tuhan Yesus saat ini kami terima dengan sukacita itu. Dan kami sungguh merasakan kebenaran itu benar-benar sungguh menguatkan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi keberadaan yang sangat sulit, Kau yang memampukan kami, Kau yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati segala apa yang telah dikerjakan oleh hamba-Mu. Usaha, pekerjaan, pelanannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan juga yang saat ini berada bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka boleh berketetapan hati dengan Engkau ya Tuhan. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka membuka pintu hati mereka. Mereka melatih kepekaan bagaimana mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Semua yang merasakan beban berat dan apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan oleh kuasa nama-Mu di dalam nama Yesus, mereka terlepaskan, mereka mengalami pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh nyata pertolongan Tuhan bagi setiap kami semuanya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Apa yang boleh kami tabur, bila semuanya tertabur di tanah yang subur dan bertumbuh, berbuah-buah, bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap apa yang telah mereka persembahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan yaitu milik-Mu ya Tuhan.
yaitu persepuluhan Engkau sendiri yang berjanji, Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, dan bahkan Engkau yang berjanji ya Tuhan Yesus, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menyinari wajah. Kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah segala apa yang kau usahakan. Dan apa yang kau kerjakan saat ini, Tuhan membuatnya berhasil. Kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu, dalam tudungnya, dalam perlindungannya. Tuhan terus memproteksi oleh kuat kuasa dari Yesus. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iring-iringan perjalanan pulang anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Dan mereka pulang membawa damai sejahtera dan sukacita itu. Dan berkat itu mengalir. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal dengan karya penebusan yang terbesar, yaitu menyelamatkan kita semuanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang terus menuntun saya dan saudara semuanya dalam kebenaran. Dan dengan setianya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, yaitu untuk menjemput orang-orang yang percaya. Harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan pengumuman. Saya persilakan tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah Pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RTP Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan pada Minggu 27 November tahun 2022. Worship Leader Ibu Ratna, Bapak Yafta, dan Saudara Duan Singer, Saudara Loges, Saudari Emima, dan Saudara Dika, penyambut jemaat keluarga Bapak Teguh Budi Santoso. Ibadah doa malam, Rabu, 16 November tahun 2022. Pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Sarjono. Demikian warta Jumat sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mau dengarkan persembahan pujian, jangan pulang dulu, duduk dulu. Kita mau dengar persembahan pujian dari Kakak Elisia dan Anak William. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Cik, 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 cik. Cik, cik, cik. Shalom semuanya. Kita berdua mau mempersembahkan lagu hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bersama saudara seiman,
Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, ibadah pada saat ini sudah usai. Terima kasih, sampai berjumpa lagi untuk minggu depan dengan kemenangan yang lebih luar biasa bersama Tuhan. Haleluya. Lebih ku